어디서부터 시작? Ina masih diam terpaku. Dia bingung karena sudah jelas Yang He yang membunuh Kang Cimok. Tapi kenapa ada kepingan puzzle lain? Apakah Kang Cimok bukan pembunuhan teka-teki? Ina berlari ke kamarnya dan menyatukan puzzle yang dia dapatkan sebelumnya. Dia sangat frustasi dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dia lewatkan? Pagi harinya Ina sudah ada di kantornya dan Go Eun berangkat dengan aroma alkohol. Dia memperlihatkan tiga puzzle yang Ina dapatkan kepada Go Eun. Di puzzle yang terbaru menunjukkan di bagian mana saja jasad Kang Cimok dimutilasi. Jadi Ina pikir siapapun yang mengirim ini adalah pelaku sebenarnya. Sebenarnya kepingan puzzle ini terdaftar pada laporan autopsi, tapi kenapa media tidak memberitakan ke umum? Dan sepertinya garis merah dibuat di gambar lama, itu artinya Kang Cimok adalah targetnya. Tapi kenapa mereka membuat Yang He yang membunuh Kang Cimok? Apa pelakunya lebih menikmati mengamati pembunuhan itu? Dan satu hal yang jelas, semuanya adalah korban pembunuhan berantai. Ina menjenguk Yang He dan dia memperlihatkan puzzle itu kepada Yang He. Itu pertama kalinya Yang He melihat puzzle itu. Tapi garis merah itu menunjukkan dengan tepat tempat dia memotong tubuh suaminya. Yang He merasa berarti bukan hanya dia yang ingin membunuh suaminya. Ina merasa pelakunya tahu Yang He akan membunuh Kang Cimok. Dan Yang He tidak sadar ada yang mengawasi dia. Yang He merasa ada seseorang saat mereka berada di waduk. Karena dia punya bakat dapat merasakan kehadiran orang. Yang He juga heran bagaimana polisi bisa menemukan koper itu, padahal mereka sudah membuangnya di luar jangkauan. Kemudian Ina menjelaskan bahwa Yang He meninggalkan bekas roda di pintu masuk waduk. Tapi Yang He dan Jaewok menggotong kopernya, bukan menyeretnya, jadi Yang He pikir tidak mungkin ada bekas roda. Para polisi disibukkan dengan kasus kematian seorang pekerja pria, Yo Eung-han. Tim forensik menduga bahwa pria itu mengalami keracunan. Karena ada pembengkakan merah di mulutnya dan dia juga muntah. Perkiraan waktu kematian antara pukul 1 pagi dan 3 pagi, tapi Eung-han sudah tewas saat dilaporkan. Ina pun datang ke TKP dan para polisi merasa itu hanya kasus kematian biasa. Jadi mereka tidak butuh pemrofil, tapi Ina hanya penasaran dengan kematian pria itu. Setelah mereka pergi, Ina pun menganalisis kasus kematian itu. Hanya ada satu pintu masuk, lalu CCTV mengarah ke dalam, dan pembunuhan dengan racun terjadi di ruangan yang tertutup. Tapi wadah racunnya belum ditemukan, jadi pembunuhan itu tidak akan dilakukan terang-terangan, mereka pasti menambahkan racun sebelumnya. Mereka membuat korban meminum soju beracun sendiri tanpa kecurigaan atau perlawanan. Pembunuhan ini membutuhkan perencanaan cermat, dan pengendalian diri yang hebat. Dan itu memiliki ciri-ciri yang sama seperti tersangka dalam pembunuhan puzzle. Polisi melakukan wawancara kepada teman-teman Eung-han yang terlihat di dalam ruangan bersama korban saat itu. Yang pertama adalah Jung Chul. Awalnya dia mengira Eung-han hanya tidur, tapi saat waktunya bekerja, Eung-han tidak mau bangun. Dan saat Jung Chul melihat dari dekat, Eung-han tidak bernafas, kemudian Jung Chul memanggil ambulan. Yang kedua Gabje yang diwawancara, dan dia pulang awal karena sedang bertengkar dengan istrinya. Teman yang ketiga adalah Dukmun, dia terlihat yang sangat sedih kehilangan Eung-han. Dia mengaku bahwa dia yang membeli minuman. Saat masuk ruangan lagi, dia melihat Eung-han tertidur bersama Jung Chul. Karena tidak ada teman ngobrol, Dukmun pun meninggalkan ruangan, tapi paginya dia malah mendapati Eung-han sudah meninggal. Para polisi kesulitan untuk menemukan pembunuhnya karena para saksi berkata jujur, pergerakan mereka sesuai dengan rekaman CCTV. Dan Eung-han sudah tidak memiliki keluarga, karena istri dan putranya sudah meninggal. Setelah diselidiki, tim forensik memastikan penyebab kematian Eung-han karena keracunan nikotin dengan dosis tinggi. Mereka juga menemukan jejak nikotin di botol soju setengah kosong. Dukmun, Jung Chul, dan Gabje dites negatif untuk racun, jadi hanya Eung-han yang mengonsumsi nikotin. Ina dan Hansem ada di TKP untuk menyelidiki kasus itu. Menurut Ina, mungkin salah satu dari mereka bertiga pelakunya, tapi dia tidak menemukan motif dari mereka bertiga. Hansem pikir, mereka membuat Eung-han minum segelas soju penuh nikotin, jadi pasti ada motif di balik itu. Motif bisa disembunyikan, tapi tidak mungkin tidak ada. Mereka berdua pulang ke rumah Hansem dan Ina menyimpulkan bahwa ketiga temannya bukan pembunuh Eung-han. Perencanaan cermat, pengendalian emosi, dan pengendalian diri yang baik adalah ciri-ciri dari pembunuhan puzzle. Bagaimana jika seseorang menaruh botol berisi nikotin itu di kulkas di masa lalu? Lantas, si pelaku membuat tiga orang itu saling curiga dan bertengkar dan si pelaku melihat mereka dari jauh. Jadi untuk menemukan alasan Eung-han tewas, mereka harus mencari di luar dari mereka bertiga.
Ada kemungkinan orang yang salah mati, karena bisa saja pelaku sebenarnya punya dendam terhadap 4 orang itu. Hansem menjadi ingat, dia melihat pria parubaya yang agak mencurigakan. Selain mereka bertiga, petugas kebersihan, Yom Dong-han juga masuk ke ruangan itu sebelum insiden itu. Dia selalu benci mereka bertiga minum di ruang istirahat. Tapi saat diinterogasi, Pak Yom langsung berkata bahwa dia tidak membunuhnya karena dia pikir, Yong-han adalah orang yang baik. Ina dan Hansem pergi ke rumah Yong-han, dan rumah itu terlalu bersih sebagai rumah pria berusia 50 tahunan yang tinggal sendirian. Hansem pikir, orang yang tinggal di rumah ini sangat rapi, seolah-olah dia bersiap untuk pergi jauh. Karena Hansem punya teman yang tinggal sendirian tanpa keluarganya, temannya itu selalu mencoba bunuh diri beberapa kali. Ina merasa, semua hanya sandiwara, karena motif sebenarnya ada pada korban, yaitu Yong-han itu sendiri. Jadi mereka harus bertanya dengan mereka bertiga, apakah Yong-han punya alasan untuk membunuh mereka. Mereka bertiga pun diwawancara lagi di kantor polisi. Hansem bertanya apa hubungan mereka dengan kematian putra Yong-han, Dong Kyung, setahun yang lalu. Karena Hansem sudah mendengar tentang kecelakaan itu dan dia ingin mendengar penjelasan dari mereka bertiga. Pada musim dingin, putra Yong-han ikut bekerja bersama ayahnya dan dia memperkenalkannya kepada ketiga temannya itu. Pada suatu hari, Yong-han absen karena bekerja di luar pabrik, dan putranya mengalami kecelakaan di tempat kerja. Putranya dibawa ke rumah sakit, tapi dia tewas saat tiba karena waktu kritis sudah berlalu. Dia tersangkut di ban berjalan dan saat itu hanya mereka bertiga yang ada di tempat kejadian saat kecelakaan itu terjadi. Sebelum kecelakaan, Yong-chan menyuruh Dong Kyung bekerja untuk pertama kalinya. Tapi Yong-chan malah meninggalkan dia bekerja sendiri dan tidak mengawasi dia. Mereka bertiga malah di ruangan istirahat sambil menikmati makanan dan minuman. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari Dong Kyung. Mereka berlari mencari sumber suara dan melihat Dong Kyung yang mengalami kecelakaan saat mengoperasikan alat. Mereka panik dan saat Jung Chul ingin menelepon layanan darurat, Dukmun melarangnya dan memilih untuk melaporkan ke bosnya dulu. Karena bosnya menyuruh untuk tidak bertindak sendiri jika ada sesuatu, tapi bosnya sulit untuk dihubungi, sedangkan Dong Kyung sangat membutuhkan bantuan. Kemudian mereka membuat rencana, bahwa mereka tidak pernah meninggalkan Dong Kyung sendirian, dan kecelakaan itu terjadi karena kecerobohannya sendiri. Hansem tidak habis pikir dengan teganya mereka memperlakukan putra Yong-han seperti itu. Apa mereka tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya Yong-han sudah tahu kejadian yang sebenarnya dan menaruh dendam kepada mereka? Seharusnya saat kejadian itu mereka tidak meninggalkannya, atau setidaknya segera memanggil layanan darurat. Seandainya mereka melakukan itu, Yong-han mungkin tidak akan minum soju yang dicampur nikotin. Dan sekarang mereka bertiga hanya merasa menyesal seumur hidup. Ina bertemu dengan psikiaternya, dia sangat kesal dengan yang Yong-han lakukan. Seharusnya dia meracuni semua teman brengseknya daripada mati sendiri. Ina tidak tahu apa yang Yong-han pikirkan sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian Seung-jo menjelaskan, saat orang dihadapkan pada situasi ekstrim, beberapa orang akan menyerang orang lain dan beberapa akan menyerang dirinya sendiri. Yong-han adalah yang kedua, dia memilih bunuh diri daripada membunuh orang lain. Mungkin dia ingin mereka bertiga saling mencurigai dan menyalahkan, dia ingin tuduhan terhadap mereka menodai mereka untuk waktu yang lama. Bagi Yong-han, mereka bertiga adalah pembunuh sebenarnya, jadi dia menginginkan lebih dari sekadar balas dendam. Sepertinya Yong-han orang yang berhati lembut, sama lembutnya seperti hati Ina. Walaupun Ina berlagak tangguh, tapi Seung-jo tahu bahwa hatinya lembut. Ina memperlihatkan puzzle ketiga yang dia dapatkan, dan Hansem kaget ketika melihat garis-garis merah, itu adalah tempat jasad Kang Chimok dipotong. Ina memberitahu bahwa pelakunya ada di sekitar mereka, dan mereka harus bertanya kepada sang pelaku, kenapa dia membiarkan Yang He membunuhnya. Sosok-sosok di puzzle itu menyerang orang lain, kenapa mereka menembakkan pistol ke boneka berbentuk manusia, memegang gulali, dan berbisik sambil menyeringai, serta menari dengan memakai ban lengan. Bagaimana jika ketiga gambar ini bukan korban, melainkan pelakunya? Bagaimana jika Yun Dong-hoon, Lim Yong, dan Kang Chimok adalah pelakunya? Meski saat ini hanya ada 3 puzzle, bisa saja akan ada 6 atau bahkan 9, atau lebih banyak. Pagi harinya Ina datang ke rumah Hansem dengan membawa barang-barangnya. Ternyata semalam Ina meminta Hansem agar menjadikan rumahnya sebagai markas untuk memecahkan kasus puzzle dan karena saat itu Hansem sedang mabuk, dengan tidak sadar dia langsung menyetujuinya. Hansem hanya pasrah saat Ina menempelkan barang-barang untuk penyelidikan kasus puzzle di rumahnya. Mereka berdua melihat data bahwa Yun Dong-hoon dan Lim Yong tidak punya riwayat kriminal, sementara Kang Chimok hanya punya riwayat mengemudi sambil mabuk dan penyerangan.
Paman Ina dan Lim Yong tidak punya kesamaan, tapi Lim Yong mengarah ke Kang Cimok. Dan mereka belum tahu Kang Cimok mengarah ke siapa. Saat membahas kasus itu, Ina malah penasaran dengan tato di leher Hansem. Menurutnya tato itu menarik. Hansem membuat tato itu 3 tahun lalu, saat dia mengerjakan kasus kripto geng Hangang. Saat itu Hansem menyamar sebagai anggota geng. Hansem masih belum menghapus semuanya, karena saat pertama kali menghapusnya, dia kesakitan jadi dia membiarkan sisa tato di lehernya. Mereka melihat bahwa Du Yeon-su melakukan panggilan sebanyak 3 kali sebelum Kang Cimok meninggal. Mereka menjadi curiga karena tidak ada yang menelepon sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan. Tapi menurut Hansem, alibi Du Yeon-su kuat dan dia tidak melakukan kesalahan. Kemudian Hansem bertanya kepada Jung Ho tentang Du Yeon-su. Jung So agak curiga karena telepon terakhir Du Yeon-su kepada Kang Cimok cukup lama. Jadi dia pikir mereka pasti saling mengenal. Kemudian Hansem menyudahi telepon dan ternyata Ina sudah pergi dari rumahnya. Ina menemui Du Yeon-su di kantornya, dan tanpa basa-basi Ina langsung bertanya apa Du Yeon-su mengenal Kang Cimok. Du Yeon-su menjawab dia tidak ingat dan Ina merasa mereka saling mengenal karena sebelum meninggal, mereka bertelepon sebanyak 3 kali. Du Yeon-su menyuruh Ina untuk pergi karena dia sudah cukup sibuk. Kemudian Ina menyebutkan bahwa Kang Cimok, Yoon Dong-hoon dan Lim Yong dibunuh oleh pelaku yang sama. Jadi Ina bertanya lagi, apakah pelaku punya motif untuk membunuh Du Yeon-su? Mendengar itu, Du Yeon-su menyuruh Ina untuk menjaga mulutnya karena suasana hatinya sedang buruk. Ina kemudian menceritakan sebuah peristiwa seorang sopir taksi yang memukul penumpang dengan palu, karena penumpang itu berbicara tidak sopan. Dalam sekejap, sopir itu membunuh si penumpang. Ina kemudian melarang sopir itu melakukan itu lain kali, karena ada noda darah di kemejanya dan dia meninggalkan bukti. Ina menyuruhnya tenang dan memikirkan cara lain, contohnya dia bisa memakai jarum tajam untuk menusuk leher korban. Sedikit di atas tulang belakang leher pertama, pelaku yang Ina cari akan melakukan hal seperti itu. Mendengar itu Du Yeon-su semakin marah dan menyuruh Ina untuk pergi. Hansem menemui Yang He di penjara, dia bertanya apa suaminya pernah membahas tentang Du Yeon-su, dia dirut perusahaan konstruksi. Yang He pun memberitahu bahwa suaminya pernah meminta Du Yeon-su untuk meresmikan pernikahan mereka. Itu sebelum mereka menikah, jadi, sudah lebih dari 3 tahun. Mereka pernah menemuinya sekali. Dan dia berpakaian seperti gentleman, tapi sangat arogan. Sepertinya dia membenci suami Yang He. Yang He tahu, mereka pernah mengalami masa sukses bersama, tapi Yang He tidak tahu itu kesuksesan tentang apa. Ina datang menemui Seung Jo dan memberikan tanaman untuknya. Ina terlihat bahagia karena akhirnya dia bisa tidur dengan nyenyak. Seung Jo menjadi penasaran di mana Ina tidur, tapi Ina tidak memberitahukannya karena itu rahasia untuk saat ini. Kemudian Ina bertanya apa Seung Jo merasa nyaman tinggal bersama Dr. Huang yang seorang pria, karena Ina tidak bisa membayangkan jika terus bersama seorang pria. Seung Jo merasa dia tidak pernah menganggap Dr. Huang sebagai seorang pria, mereka hanya tinggal di gedung yang sama, bukan hidup bersama. Menurut Seung Jo, dia hanya ingin menghemat uang sewa. Kemudian Ina masuk ke kantor Dr. Huang, dan dia melihat lukisan yang dilukis oleh Dr. Huang. Ina penasaran kenapa Dr. Huang tinggal bersama Seung Jo, dan saat itu Dr. Huang tidak menjawabnya. Ina merasa sepertinya Dr. Huang menyukai Seung Jo. Ina dan Hansem membahas tentang Du Yeon-su dan Kang Cimok. Ina dan Hansem penasaran, bagaimana mereka bisa sukses bersama, sebenarnya bisnis apa yang mereka jalankan. Tiba-tiba Hansem bertanya apa Ina tidak mau pulang dari rumahnya. Ina merasa dia sangat nyaman di rumah Hansem karena dia bisa benar-benar tidur di rumah itu. Ina bisa tertidur seperti bayi selama 2 jam. Padahal biasanya dia hanya tidur selama 5 menit tiap kali dan itu sudah hampir 10 tahun. Ina kesulitan tidur di rumahnya, tapi tidak di rumah Hansem. Itu karena rumah Hansem tidak meninggalkan luka, tidak seperti rumah Ina. Ina selalu melihat di mana pamannya terbunuh dan di sampingnya ada genangan darah. Dan Ina tidak bisa meninggalkan rumah itu, karena harus mengingat kebenaran tentang kematian pamannya. Para polisi dikejutkan dengan kematian Du Yeon-su saat sedang berada di kantornya. Orang yang menemukannya pertama kali adalah sopirnya. Dia datang ke kantor Du Yeon-su karena bosnya itu terlambat menghadiri rapat. Saat dia datang, bosnya sudah tidak sadarkan diri, jadi sopirnya itu langsung memanggil polisi. Sebelumnya sopirnya merasa bosnya selalu gelisah karena artikel yang mengaitkannya dengan wali kota Seoul, dan kematian di resor. Saham perusahaan juga anjlok, tapi meskipun begitu, bosnya itu dalam keadaan sehat. Jung Ho bicara dengan Hansem karena sebelumnya Hansem bertanya tentang Du Yeon-su di pagi hari, tapi kini Du Yeon-su meninggal.
Seluruh lantai 30 menara Canon digunakan oleh konstruksi DH, perusahaan milik Du Yeon-soo. Tapi tidak ada rekaman CCTV pada hari ini di lantai ini. Dan itu cukup aneh. Hansem kemudian meminta izin kepada Kapten Jung Ho untuk menyelidiki kasus ini. Ina menganalisa kematian Du Yeon-soo. Jika Du Yeon-soo ditusuk di atas tulang belakang leher pertama, maka akan lebih sulit melihat bekas jarum karena tertutup rambutnya. Tapi Du Yeon-soo ditusuk di bawah tulang keenam. Itu seolah-olah pelakunya ingin itu ditemukan dengan cepat. Sebenarnya di mana pelaku bersembunyi, dan bagaimana pelaku bisa masuk. Hansem memberitahu Ina bahwa semua rekaman CCTV lantai 30 sudah dihapus. Hansem penasaran apakah mungkin Du Yeon-soo sungguh korban keempat. Dan Ina menjawab Du Yeon-soo adalah korban keempat sekaligus pelaku. Seorang jurnalis, Pak Park, datang menemui Jung Ho. Pak Park merasa kematian Du Yeon-soo pasti masalah besar untuk Jung Ho. Jung Ho merasa tidak ada yang bisa dia katakan karena hasil autopsinya belum keluar. Pak Park menduga apa ini berhubungan dengan insiden lobi wali kota Seoul, dan kematian di resor di Yangyang. Mendengar itu, Jung Ho tetap tidak mau menjawab pertanyaan Pak Park, dia malah mengajak Pak Park untuk sarapan bersama. Ina dan Hansem berada di Badan Forensik Nasional. Kemudian seorang security memberikan paket yang baru saja dititipkan kurir untuk diberikan kepada Ina, dan paket itu berisi puzzle baru lagi. Hasil autopsi Du Yeon-soo keluar dan penyebab kematiannya karena penggunaan insulin berlebihan. Seseorang sengaja menyuntikkan insulin yang berlebihan, dan mereka menemukan bekas jarum di lehernya. Ina menganalisa semua puzzle yang dia dapatkan, pistol, bisikan, ban lengan, dan badut. Du Yeon-soo adalah sang badut, dan 4 orang diantaranya adalah pelakunya. Puzzle itu seperti taman hiburan karena ada boneka, permen kapas, anak-anak yang menari, istana pasir dan kincir ria. Ina penasaran, apa ada sesuatu yang menghubungkan orang-orang ini dengan tempat itu? Jung Ho mengajak Hansem untuk minum bersama, dia penasaran dengan Hansem yang sering bersama dengan Ina belakangan ini. Hansem merasa dia hanya penasaran dengan Ina saja. Jung Ho pikir, Hansem sepertinya berubah, karena sebelumnya dia selalu menuduh Ina yang membunuh pamannya. Jung Ho pun menduga Hansem berpacaran dengan Ina. Tapi Hansem menyangkalnya dan dia akan menceritakan semuanya setelah kasus itu berakhir. Kemudian Jung Ho memberitahu bahwa mereka akan ke Yangyang besok, untuk menyelidiki kematian di resor. Keesokan harinya, Jung Ho dan Hansem ke resor dan mereka bertemu dengan Seo Do Ho. Seharusnya Do Ho dan Du Yeon-soo bertemu, tapi Du Yeon-soo malah meninggal. Do Ho menerima pekerjaan ini karena Du Yeon-soo dan sekarang keadaannya menjadi buruk karena kematiannya. Sedangkan penyebab kematian pekerja di resor adalah kecelakaan yang terjadi saat pengolahan beton. Hansem bertanya, adakah pekerja atau eksekutif resor yang punya motif untuk membunuh Du Yeon-soo? Do Ho tidak tahu hal itu, dia merasa tidak bisa menyebut siapapun, karena Du Yeon-soo tidak benar-benar terlibat dengan resor, tapi ada Kang Chimok yang memiliki restoran di Gangnam. Do Ho selalu berpikir Kang Chimok dan Du Yeon-soo memiliki hubungan yang aneh. Karena tiap Du Yeon-soo butuh pengganti pada taruhan golf, Du Yeon-soo akan menelepon Kang Chimok karena dia suka bertaruh dan Kang Chimok cukup pandai bermain golf. Kang Chimok selalu memohon resor lain kepada Du Yeon-soo seperti pecundang kecil. Tiap kali dia seperti itu, Du Yeon-soo selalu memarahinya atau memukul wajahnya dan Kang Chimok hanya bisa menahannya saja. Ina menemukan taman hiburan yang sama seperti di puzzle, itu adalah Dreamland. Kemudian penjaga taman hiburan itu menawarkan kepada Ina jika Ina ingin mencoba permainan itu, dia akan menyalakannya untuk Ina. Karena taman hiburan yang berusia 33 tahun itu akan ditutup pada akhir bulan. Dalam selama 33 tahun berdiri, taman hiburan itu tidak pernah ada kecelakaan besar. Hanya terkadang anak-anak tersesat karena banyak orang, tapi hal tragis tidak pernah terjadi. Hansem naik di mobil Ina, tapi Ina mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Itu membuat Hansem agak takut dan dia meminta Ina untuk menurunkan kecepatannya. Tapi Ina tetap ngebut. Dia sangat menikmati itu dan Hansem melihat mobil di belakang mereka yang mengikuti mobil Ina. Saat di lampu merah, Hansem turun dari mobil dan menyuruh orang yang mengikutinya untuk turun dari mobil. Kemudian Ina datang dan menyuruh Hansem untuk kembali karena ternyata Ina yang menyuruh seseorang untuk mengikutinya. Dia ingin tahu rasanya dibuntuti. Hansem dan San mendatangi kantor Du Yeon-soo lagi. Hansem menyuruh sekretaris Du Yeon-soo untuk melihat jika ada yang aneh di foto-foto itu. San melihat ada yang aneh di foto itu, karena sapu tangan yang ada di samping sandal akupresur menghilang. Kemudian sekretarisnya mengatakan bahwa bosnya tidak pernah memakai sapu tangan. San merasa yakin bahwa sebelumnya dia melihat sapu tangan usang.
seperti yang dipakai pria tua di dekat meja kerja Du Yeon-su. Tapi di fotonya tidak ada sapu tangan itu. Jadi, sebenarnya siapa yang mengambilnya? Dan orang yang datang setelah San adalah Sugwang, Young-ha, Kapten Jung-ho, tim forensik dan kemudian Ina. Mereka melihat rekaman video di kantor, dan dalam rekaman itu, sapu tangan usang yang San lihat sebelumnya, tidak ada dalam rekaman. Hansem bingung karena itu bisa disengaja atau memang sebuah kesalahan. Hansem hanya meminta San untuk merahasiakan hal itu dari teman tim yang lain. Sepertinya Hansem mencurigai teman-teman timnya karena seperti kata Ina, siapapun bisa menjadi pelaku. Hansem menceritakan tentang sapu tangan itu kepada Jung-ho. Sepertinya Hansem percaya kepada kapten timnya itu. Jung-ho pikir, seseorang pasti mengambilnya dari TKP, dan Hansem merasa pelaku atau kaki tangan mereka ada di kantor mereka. Hansem tidak bisa menghubungi Ina, tapi kemudian Ina mengirim alamat apartemen Dowan City, unit 5802 dan memberi nomor sandi apartemen itu. Hansem pun masuk ke apartemen itu, dan Ina sudah ada di dalam. Ternyata itu adalah apartemen milik Lee Myung. Ina merasa apartemen itu adalah tempat yang mereka cari, karena tempat itu yang menghubungkan antara Lee Myung, Kang Chimok, dan Du Yeon-su. Myung adalah pemilik terakhir unit 5802 Dowan City. Sebelum dia, Chimok yang memilikinya. Lalu sebelum itu, pemilik pertama apartemen itu adalah Du Yeon-su. Ina pikir, ketiga orang itu pasti memiliki kesamaan, lalu Ina ingat perkataan Chimok, saat dia membuat keributan di bar Myung. Chimok bilang apartemen Lee Myung awalnya adalah miliknya. Bagaimana jika ketiga orang itu berbagi tempat tertentu? Ina sudah melihat daftar kepemilikan dan memastikan bahwa unit 5802 di Dowan City, nama mendiang Du Yeon-su muncul. Sebenarnya apa yang terjadi di unit 5802 Dowan City? 무슨 일이 있었던